Shalom. Baik, sehingga salam Tuhan. Saya memiliki sebuah kamera. Kamera yang saya miliki itu diciptakan, dikondisikan mampu untuk memotret di dalam air. Jadi saya punya kamera saya itu diciptakan, dikondisikan, dibuat bisa untuk memotret di dalam air. Saudara-saudara, suatu saat teman saya meminjam kamera itu untuk pelayanan. Mereka pinjam sekitar 2 minggu. Saya tahu dia akan pergi pelayanan ke daerah selama 2 minggu. 2 minggu kemudian, kok saya pikir ini teman saya tahu teman saya udah pulang dari beberapa orang, kok kamera saya nggak dikembalikan. Tapi saya diam aja. 4 hari setelah teman saya itu balik Jakarta, dia telepon saya. Saya ingin ketemuan. Oke, di mana? Ya, satu tempat hanya ketemu. Waktu ketemu dia bilang begini, saya minta maaf ya, betul-betul saya minta maaf. Saya tanya kenapa? Ya pokoknya saya minta maaf dulu, maafin ya. Oh saya itu saudara kalau mau maafin orang, saya maafin. Tapi saya tanya dulu kenapa. Jadi saudara jangan langsung maafin saya. Iya saya maafin. Hati-hati loh, karena belum tahu kenapanya. Takutnya begini, maafin saya ya. Oh oke saya maafin. Terima kasih ya. Jadi hutang saya lunas kan. Makanya nanya dulu masalahnya apa begitu. Maafin saya ya. Oke, apa dulu? Ya cerita. Saya itu 4 hari nggak bisa tidur nyenyak. Saya gelisah. Saya tanya kenapa? Maafin saya. Ya kenapa? Kamera yang saya pinjam, kamera kamu itu kata dia yang saya pinjam, itu nyemplung ke dalam air. Aduh saya pikir ini kalau beli di mana, harganya berapa, dan saya menjadi orang yang nggak bertanggung jawab, udah pinjam tapi ternyata begini. Lalu saya ketawa ngakak begini, sorry ya, kamu itu gak usah minta maaf. Emang kenapa? Kamera saya itu diciptakan, dikondisikan mampu untuk memotret di dalam air. Jadi kamera saya itu gak mungkin rusak. Kalaupun yang nyemplung ke air itu kamu dan kamera ini, kamera saya gak rusak, yang rusak kamu. Oh jadi begitu ya? Iya. Kalau begitu goblok banget ya, kenapa saya nggak bisa tidur nyenyak, saya ini. Ya memang lu goblok. Nah sekarang saudara kita menertawakan cerita ini, sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita. Maaf ya, hari ini temanya bagus banget. Anda dan saya, ketahuilah, Anda dan saya dikondisikan, diciptakan, dibuat oleh Tuhan mampu mengatasi semua masalah. Jadi ketika saudara punya masalah, lalu saudara khawatir, saudara punya masalah, lalu gak tidur nyenyak, saudara punya masalah, lalu gelisah, emang goblok banget saudara. Nah, kebodohan teman saya ini karena ketidaktahuan. Dia nggak tahu kamera yang dia pinjam atau kamera saya itu bisa untuk memotret di dalam air. Jadi kalau nyemplung ke air ya nggak apa-apa. Jangankan nyemplung, itu pun bisa untuk motret. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu. Puji Tuhan hari ini Anda mendapatkan berkat dari Tuhan supaya Anda tahu. Yaitu apa? Saya dan saudara diciptakan, dibuat untuk mampu menghadapi setiap masalah. Maka kalau Anda punya masalah lalu khawatir, punya masalah gelisah, nggak bisa tidur, salah sendiri. Itu kesalahan saudara sendiri. Ya. Nah kalau udah dikasih tahu juga tetap begitu, ya udah parah. Ya, oke. Apa landasan saya mengatakan bahwa kita diciptakan, ya, kita diciptakan atau dikondisikan mampu untuk mampu untuk
menghadapi setiap masalah. Oke. Mari kita lihat Alkitab kita saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di situ bisa, karena di sini saya pencet network juga. Oke. Jadi Yohanes 14:15 sampai ayat 17 ya. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dari kata tetapi kita baca sama-sama. Dari kata tetapi kita baca sama-sama 3, 4. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari ini saya bangga banget jadi orang Kristen begini ya. Agama yang ngajarin tentang Allahnya jadi manusia itu Kristen. Kalau percaya yang lain, Allahnya tetap aja di sono di mana ya nggak tahu, pokoknya di sana. Lalu lebih bangga lagi begini, kalau zaman perjanjian lama, Allah Bapa pencipta di sana di surga, manusia di bumi. Zamannya Yesus, Allah datang jadi manusia. Jadi kalau perjanjian lama, Allah di sana, kita di sini. Perjanjian baru zamannya Yesus, Allah di sini, kita di sini. Sekarang saya beritahu lebih hebat lagi. Bukan Allah menyertai kita, tapi ada di dalam kita. Perjanjian lama Allah di sana, kita di sini. Perjanjian baru Allah di sini, kita di sini. Zaman sekarang Allah di dalam. Kalau saudara dari Jawa Tengah, khususnya bagian selatan, itu ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang namanya kejawen. Kejawen itu punya satu konsep yang bagus, yaitu kalau Anda berteman saya di BlackBerry itu ada tulisannya Manunggaling Gusti. Manunggaling Gusti itu artinya bersatu, menyatu, dan menjadi satu dengan Gusti, dengan Tuhan. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya menyatu, bersatu, dan menjadi satu dengan Tuhan. Kalau saya jadi orang Kristen asik banget. Bukan saya yang berusaha bersatu, menyatu, tapi Tuhan yang lebih dulu menyatu dengan saya. Di dalam saya, di dalam kamu. Jadi saudara, menurut saya masuk akal. Tuhan yang masuk ke kita, bukan kita yang masuk ke Tuhan. Contoh ini yang masuk akal, contoh. Kira-kira masuk akal mana yang kemungkinan terjadi lebih cepat, yang masuk logika? Saya mengundang SBY makan di restoran, atau SBY Presiden Indonesia ngajak saya makan di restoran? Mana yang lebih masuk logika? SBY yang undang atau saya yang ngajak? SBY kan? SBY. Kalau saya ngajak, dia nanya siapa kamu? Tapi kalau SBY yang undang, walaupun dia nggak kenal saya, dia undang berarti kan kenal juga kan? Artinya maka itu kemungkinan. Kenapa? Kemungkinan itu lebih bagus karena SBY itu tingkat sosialnya lebih tinggi dari saya. Jadi gampang. Nah, Allah itu tingkat sosialnya lebih tinggi dari manusia. Jadi kalau mau turun itu gampang. Maka kalau ada orang, saya ketawa beliau, ada orang bilang, orang Kristen itu nggak pakai otak. Kenapa? Masa Allahnya jadi manusia? Justru
Allah jadi manusia itu masuk otak. Karena lu aja yang gak punya otak. Allah jadi manusia itu masuk otak daripada manusia jadi. Contoh nih, contoh. Kalau Presiden SBY mau jadi tukang ojek, lebih gampang daripada tukang ojek jadi presiden. Gitu. Jadi hari ini saya beritahu, Anda harus tahu roh Allah itu di dalam diri Anda. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4, coba. 1 Yohanes 4 ayat 4. Berarti sebenarnya saya khotbah mau pakai topi, nggak ketawa. Ya kayak begini tuh sebenarnya Spiderman, cuma Spiderman. Tapi jadi cakep-cakep pakai topi. Paling topinya dari Bendis itu. Oke. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena Abraham. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada. Anda harus yakin dan tahu roh yang ada di dalam diri Anda itu lebih besar. Makanya saya ketawa geli kalau ada orang Kristen menghadapi masalah, lah kok kalah, lah kok ngepel, apa ya ngepel itu ya bahasa? Bukan putus asa, ngepel itu bukan menyerah. Ya, ngepel itu kurang-kurang ini, apa nggak percaya diri, kurang pede, ngepel itu kurang pede. Ya, down dulu lah kira-kira. Menghadapi masalah langsung down dulu, lemah gitu. Jadi hari ini saya beritahu saudara, ada orang Kristen yang kayak begitu. Dia diketawain oleh dunia. Kenapa? Anda itu punya Allah yang luar biasa, modalnya lebih kuat. Nah kok kalah? Contoh nih, contoh. Kenal Adi Rai kan? Yang di Indonesia itu badannya bukal gitu. Ditantang sama Doyok kelawak itu yang terus kan. Adi Rai kan nangis-nangis. Kan orang ketawa jadinya. Lu cuma menang badan. Kita juga digituin, diketahui sama dunia. Orang Kristen gak punya masalah bikin malu. Sadar, Anda itu punya roh yang lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Apalagi ada orang takut diguna-guna lah, saya tahu juga. Sekarang itu banyak orang yang main dukun, atau banyak yang main pelet, atau orang dukun ya. Banyak dukun masuk gereja. Yang saya bingung, sekarang banyak orang gereja ke dukun. Jadi gak masuk akal. Yang dukun sendiri bertobat. Kemarin-kemarin Pak Tony baru datang ke resipnya kan ya. Itu dukun yang suka melet orang, guna-guna orang, bertobat jadi orang Kristen ke gereja. Masa orang ke gereja ke dukun? Apa supaya transfer tukeran begitu? Jadi hari ini saya pikir, jangan takut dengan begitu. Mereka hanya bertobat karena sadar tidak akan bisa mengalahkan. Saya 3 hari yang lalu ngobrol dengan orang yang tinggal di Sangi. Percaya nggak percaya di sana itu masih banyak pakai opo-opo dan sebagainya. Tapi dia bilang ketika satu saat kita doain baca ayat itu, dia di dalam bayangan ada orang putih. Kalau pendeta ngomong itu keluarin pedang. Gitu. Dia percaya nggak percaya, memang faktanya begitu. Tapi hari ini saya jangan takut. Saya pernah punya murid nangis saudara ya, karena kartu tanda pelajarnya hilang. Ya udah saya ganti aja. Dia tetap nangis saudara. Kenapa? Dia bilang di kartu tanda pelajar saya itu ada foto.
Lalu saya bilang, emang kenapa? Saya takut diguna-guna, saya takut dipel. Waktu murid saya ngomong begitu, saya hampir muntah. Kenapa saya hampir muntah? Karena murid saya ini cewek, memang cewek, dan jelek sih enggak jelek, tapi jauh dari cantik, tapi itu jauh sekali. Ya gimana saya nggak mau muntah? Siapa yang mau mepet kamu? Paling iblis yang iseng yang mau melek kamu. Ya kok ngaca gitu. Setelah saya ngobrol-ngobrol, nggak taunya orang Kristen, saya kasih tahu kayak Mazmur 91 ayat 11 misalnya, Tuhan menyuruh ya, memerintahkan malaikatnya itu apa? Menyertai kamu di segala jalanmu. Maaf ya, semiskin-miskinnya kita, serendah-rendahnya tingkat sosial kita itu punya pengawal. Dan saya kasih tahu yang namanya pengawal bukan ngawal fisik kita selama di sini, tapi kita mau kemanapun setiap jalan itu sudah dikawal. Contoh, Presiden SBY misalnya mau ke ruangan ini. Presiden SBY mau ke ruangan ini. Pertanyaan saya, apakah Presiden SBY itu dikawalnya cuma dari sana lalu masuk ke sini, atau sebelum masuk sini udah di apa namanya? Steril. Kira-kira yang mana tuh? Udah di steril kan? Orang Kristen kayak begitu. Enak loh jadi orang Kristen. Kita itu punya pengawal, nggak usah bayar. Hebat kan? Jadi saudara mau kemanapun itu sudah dijaga, disterilkan. Hari ini saya beritahu saudara, makanya jadi orang Kristen itu jangan malu-maluin. Masa punya masalah lalu nggak bisa tidur, punya masalah gelisah, punya masalah bunuh diri. Saudara masuk ke sumur pompa, nggak bisa ke sumur pompa. Atau mulailah saya punya masalah lalu gelisah, ambil gitar nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Hari ini banggalah dan bersyukurlah Anda dapat firman ini. Mungkin saudara baru ya, goblok banget saya ini ya. Selama ini punya masalah kok nggak bisa tidur, punya masalah keluarga gelisah. Anda punya roh yang lebih besar dari roh apapun itu. Ya. Berikutnya 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebenarnya kita baca ayat ini nggak usah khotbah pun kita ngerti. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Apa arti biasa di sini? Kecil. Ada lagi? Biasa, sering. Oke, apa lagi? Biasa. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas itu. Common apa namanya? Common itu umum. General. Jadi apa ya? Wajar. Begini. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, artinya secara umum, oke. Orang lain pun mengalami. Contoh begini, ada yang saya di restoran itu, kenapa? Waktu saya masuk makan, kok jadi kenyang? Ya, kalau masuk ruangan manapun, kalau makan ya kenyang. Itu biasa, ya nggak? Iya, jadi itu biasa. Saya pernah khotbah, ada ibu-ibu marah. Enak aja Bapak Pendeta ngomong, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Bapak Pendeta nggak ngerti, saya itu sakit kanker. Stadium paling tinggi? Stadium Utama Senayan Jakarta. Itu stadium paling tinggi. Oh itu stadion. Orang sakit kanker paling tinggi stadium pada. Jadi enak aja Bapak Pendeta kalau ngomong.
ini sakit kanker sedang lemah, ngomongnya biasa. Bu, tenang Bu, tenang. Arti biasa itu apa sih? Umum. Maaf Bu, emang yang sakit kanker cuma ibu? Ya enggak sih. Saya di rumah sakit Darmais ada juga teman yang sakit kanker, ada yang lebih parah dari saya. Makanya biasa. Ya kan biasa kan? Ada bapak-bapak marah sama saya, enak aja kalau ngomong pencobaan kamu alami pencobaan biasa. Emang kenapa? Saya itu baru ditipu orang 10 miliar. Tenang Pak, emang yang ditipu cuma Bapak? Ya enggak sih, teman saya malah kena 15 miliar. Perusahaan teman saya kena 25 miliar. Biasa Pak. Emang yang ditipu cuma situ? Kan yang lain juga kena, ya kan? Berarti biasa kan? Susah. Biasa di sini Anda alami, orang lain juga alami. Dan saya bilang sama Bapak itu, Pak, puji Tuhan saya tidak pernah ditipu 10 miliar rupiah. Bukan karena saya cerdas, tapi saya nggak punya duit segitu. Maka bersyukurlah Anda yang nggak punya duit 10 miliar, Anda tidak akan tertipu 10 miliar. Maka punya duit segitu. Hari ini saya beritahu saudara bahwa itu biasa. Nah, mari kita pakai logika. Saya kalau khotbah suka jemaat bukan hanya menggunakan haleluya perasaan, tapi otaknya dipakai gitu. Mari coba Anda pikirkan. Tunjukkan kepada saya, beritahu kepada saya, buktikan kepada saya masalah apa yang Anda alami, tapi orang lain nggak ngalaminya. Anda punya masalah dan itu khusus masalah Anda, orang lain nggak alami. Ada nggak kira-kira? Ditinggal suami? Ada? Apa? Contoh? Ada nggak? Ada. Ada apa? Apa saya menceritakannya Pak? Oh enggak. Nanti kalau kita bicara empat mata. Betul. Karena begini penting. Kalau ibu bisa membuktikan ibu punya masalah, orang lain nggak punya masalah, saya sobek itu ayat. Betul. Berarti ayat itu salah. Ya kan? Katanya percobaan biasa. Betul. Ini masalah soal keyakinan, betul ini. Kalau betul-betul ibu punya masalah, orang lain nggak punya masalah seperti ibu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Bohong itu ayat. Sekarang masalah apa? Buktikan pada saya, nanti boleh silakan. Buktikan apa masalah yang hanya ibu atau bapak yang punya masalah. Ditinggal suami, emang situ aja. Ada nggak orang yang ditinggal suami? Ditolak cintanya oleh cewek, emang situ aja. Saya berulang kali baru. Apa masalah? Saya beritahu susah. Jadi masalah yang kita alami, pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Nah, kita lanjutkan. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Mohon maaf nih, saya mau nanya sama saudara, mohon maaf. Anda manusia bukan? Maaf, ini agak kasar ini. Anda manusia bukan? Manusia. Berarti kata manusia diganti dengan kata saya. Jadi tidak melebihi kekuatan. Sebenarnya pencobaan yang Anda alami pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan saya. Lanjut. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Nah, saya senang ini ada buat ilustrasi. Kebetulan ada anak kecil ya. Anak apa? Anak siapa itu? Orang tuanya? Cucu. Oh ya, cucu ibu ya. Umur berapa bu? 4 tahun ya. Ini misal ya.
Ibu, anaknya siapa namanya? Nisa. Saya suka ngopi itu di Nisa. Ya kan? Kakaknya namanya Gloria. Itu papanya Starbucks namanya. Jadi ini keluarga pengusaha kopi. Oke, itu ya. Itu cucunya umur 4 tahun. Misalnya ibu punya ada beras 20 kilo. Kira-kira menurut ibu kira-kira pernah nggak nyuruh si Michelle yang 4 tahun ini ngangkat beras 20 kilo? Nggak pernah. Kenapa? Nggak kuat ya? Yakin nggak kuat ya? Nggak mampu kan? Dia nggak mampu ngangkat beras 20 kilo. Yakin bu? Yakin? Pernah dicoba nggak? Hah? Nggak pernah. Pertanyaan saya, perlu dicoba nggak? Yang bilang perlu geblek banget itu. Geblek banget. Orang kecil begitu suruh angkat 20, coba nggak? Nggak perlu. Maaf ya, manusia saja lakukan itu, apalagi Bapakmu di surga. Dia tidak akan pernah lakukan hal itu. Manusia aja begitu. Manusia yang jahat saja tahu melakukan, apalagi Bapakmu di surga. Jadi sebenarnya logikanya gampang. Tapi saya khotbah itu bukan hanya sekedar iman, otak kita dipakai. Mungkin orang-orang bisa aja lu pakai iman kamu. Gunakan otak. Hanya itu saya akan bahas. Allah turut bekerja, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Pakai otak itu. Cuma manusia itu ada dua model. Yang satu nggak pernah pakai otak, yang kedua dasarnya otak. Dikit-dikit pakai otak. Kalau nggak masuk akal, nggak masuk akal. Otaknya yang nomor satu. Saya kasih tahu ya, yang basicnya otak. Saya kasih tahu ini begini. Contoh, sama Budi. Oh ini orangnya. Betul saya cari loh. Dari waktu saya sekolah kelas 1 SD. Ini Budi. Putih, amin, putih. Ini orangnya. Coba kalau sekolah di Indonesia itu kan, ini putih. Anaknya amin, putih. Ibu putih ke pasar. Oh enggak juga ya, tapi ke supermarket sekarang. Ini orangnya. Oke, jadi saya tanya, Anda bisa nggak membuat laptop? Nggak bisa. Saya tanya sama saudara, membuat laptop masuk akal atau nggak masuk akal? Kenapa Anda bilang masuk akal? Karena ada barangnya. Mohon maaf ya Budi, mohon maaf. Kalau Budi tidak bisa membuat laptop, bukan berarti jangan ngaku dulu. Saya nggak akan ngomong gitu. Kalau Budi nggak bisa membuat laptop, bukan berarti membuat laptop itu nggak masuk akal, tapi akalnya Budi belum nyampe ke sana. Satu saat Budi pergi ke Amerika, pergi ke yang namanya San Jose. Itu 1 jam mobil dari San Francisco. Saya mendapat berkat itu nggak sengaja. Saya mau dari LA mau ke San Francisco, dikasih tiketnya ke San Jose. Saya bilang kenapa? Udah kamu diam aja, tenang. San Francisco itu kalau nyari orang, nyari rumah itu kayak nyari peniti di timbunan, susah banget.
teman saya akan nganter kamu nanti, tenang aja. Dan ternyata di situ ada silikon, itu otak komputer di situ. Dan yang jemput itu juga suka bikin itu. Ketika Anda ke sana, tahu dikasih tahu cara kerjanya. Oh begitu. Maaf ya, firman Tuhan Allah Tritunggal bukan nggak masuk akal. Akal Anda hanya berbesar. Maaf ya, saya menemukan beberapa orang kalau dikasih tahu pendeta secara logika, secara iman, nolak. Sengsara sendiri lalu cari penyakit. Apalagi kalau pendeta itu memberikan statement yang beda dengan keinginannya. Wah, dihabisin itu pendeta. Benar. Lumayan kalau dihabisin di situ. Ngomongin gimana? Apa arti pendeta itu? Kalau ngomong justru itu yang membuat kita nggak diberkati, membuat Anda akan mengalami kepahitan dan nggak benar. Saya tadi malam waktu khotbah di satu tempat saya bilang begini, sebrengsek-brengseknya pendeta, jangan banyak ngomong deh, itu urusan dia sama Tuhan. Belajarlah kalau kayak Daud itu dikejar-kejar Saul. Mau dibunuh bukan untuk main petak-petak, kenal. Bukan. Karena ada orang dikejar-kejar untuk main kenal, gitu kan. Ini dikejar-kejar mau dibunuh. Saul begitu. Mungkin kan para tentara, kalau saya bayangin tentara bilang, puji Tuhan, Tuhan berikan ini musisat. Kok bisa begitu? Udah bunuh aja. Tapi dia bilang apa? Saya nggak mau ngotak-ngatik, bahasa sekarang nggak mau ngotak-ngatik sama orang yang diurapi. Kalau jadi tentaranya Daud kesel juga loh. Enak aja diurapi. Apanya yang diurapi? Bos kan mau dibunuh, dicari-cari begitu. Jujur saya tidak tahu, ada beberapa orang, tapi itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah mendoakannya. Ampuni dia, tolong dia. Beres. Ngata-ngatain, kalau diparah. Apa aja. Mudah-mudahan kita punya pengalaman seperti itu. Hidup kembali terus. Tidak akan terdekat. Karena itu urusan dia sama Tuhan. Pokoknya kalau ada hamba Tuhan yang pernah ditabiskan dalam nama Allah dalam jadi udah itu sebrengsek aja dia, bukan urusan kita. Tidak usah diomongin, harusnya diomongin sama Tuhan doa. Tidak usah jangan ngomong siapa-siapa yang begini, jangan ngomong siapa-siapa. Yang terakhir siapa-siapa jangan ngomong. Orang tidak tahu semua. Istilahnya toko di TV itu buat. Logika tadi, tapi kita bahas itu dulu saudara. Manusia aja nggak mungkin dulu kayak begitu ya kan? Ibu nggak mungkin kan? Si Yusuf suruh ngangkat beras dulu. Apalagi bapak kita lanjut susah. Lanjut. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini jalan keluarnya kadang-kadang orang itu pikirannya sempit. Harus datang dari Tuhan. Harus melalui Tuhan. Sebenarnya bisa melalui apapun. Contoh, ada meja seperti ini, panjangnya dari ujung sampai ke ujung. Ini syarat dari sini mau keluar. Ada meja ini kan nggak bisa. Bisa jadi orang tuanya ngangkat sebagian, udah lewat. Tapi bisa jadi kalau saya jadi orang tuanya, saya biarin. Pakai otak kamu, jangan bikin malu papa ya. Papa kan punya otak. Bisa akalin, kan bisa ngerobos dari bawah. Itu atau dia berusaha naik. Setelah itu turun lagi, ya enggak?
Maksud saya, Allah itu bisa memberikan jalan keluar, otaknya yang mau dipakai. Saya nggak habis pikir, betul saya nggak habis pikir. Anda kalau mau cari duit, Anda kalau mau tingkatkan sosial, ekonomi, dan pendidikan, otaknya dipakai. Giliran untuk yang rohani, otaknya hilang. Pengen bukti, contoh. Kerja ada yang itu. Misalnya siapa nih? Stephen. Misalnya Stephen besok mau ini kita di lingkungan Indonesia aja ya. Kita dayanya coba bayangin di Indonesia. Stephen besok mau tanda tangan naik pangkat jadi direktur utama. Karena dipanggil oleh pemilik perusahaan dan presiden direktur perusahaan. Stephen naik pangkat direktur utama besok jam 8 pagi. Pertanyaan saya, Stephen, malamnya hujan lebat sampai pagi hujan lebat. Anda mau berangkat pergi tanda tangan itu, di depan rumah banjir setengah lutut. Pertanyaan saya, berangkat juga nggak? Berangkat. Diakalin kan bagaimana supaya sepatunya nggak basah. Gitu? Diakalin gimana, pakai celana pendek dulu misalnya, nanti ketemu bos baru rapi. Oke. Budi misalnya Anda kuliah. Besok ujian skripsi, ujian tesis untuk meraih gelar. Malamnya hujan sampai pagi hujan. Mau berangkat banjir setengah lutut. Berangkat juga kan? Oke, bagus. Dia mau gitu nggak apa-apa. Itu hak dia memang begitu. Bahkan kita bisa tahu letak level dia. Kalau saya jadi pacarnya, langsung saya putus. Betul. Masa depan suram. Apapun alasannya itu, apapun alasannya, mau alasan apapun itu, gini, ada yang sesuatu yang masuk IQ rendahan. Itu kalau IQ tinggi nggak masuk. Contoh nih. Pakai alasannya, selalu ada alasan, tapi nggak masuk logika. Contohnya. Orang punya gelang emas 15 gram, mau uangnya ditukar dengan gelang karet. Itu kalau IQ-nya wajar, aneh kan? Tapi ada alasan yang masuk logika, tapi logika yang paling rendah banget. Alasannya begini, kalau gelang emas nggak bisa buat ngikat rambut. Mendingan gelang karet bisa ngikat. Iya kan goblok. Alasannya kan. Tapi kan alasan yang cetek gitu. Saya ingin Anda Kristennya alasannya yang tinggi, IQ-nya tinggi. Ya bisa alasan apapun dia kan. Bisa, kenapa sih ngomongnya gelang emas diganti dengan gelang karet? Kalau gua kesel suami bisa gua cetek. Coba kalau gelang emas gitu susah nyetreknya. Oke, kira-kira menurut Anda gimana? Besok kuliah, Anda mau besok ujian, hujan, lalu berangkat juga. Kenapa? Ini masalah penting. Saya kadang-kadang ketawa geli sama Anda. Giliran besoknya mau ke gereja, beda. Otaknya hilang. Besok mau ke gereja, malam ini hujan lebat. Sampai pagi hujan lebat, mau berangkat hujan. Oh, haleluya. Gak jadi pergi, masuk ke kamar. Nyanyi Allah mengerti. Allah peduli. Tuhan mengerti. Betapa aku ingin ke gereja, tapi banjir. Yang kayak gitu memang Tuhan ngerti brengseknya kita. Saya nggak habis mikir, kenapa ya kalau dia bilang begitu cerdas, mau deketin cewek, akalnya tinggi. Deketin Tuhan, hilang otaknya. Bingung saya. Ayo susah. Maksud saya begini, Tuhan akan memberikan jalan keluar, logikanya dipakai. Satu saat saya pernah
Ini betul-betul terjadi. Saya, istri, dan anak dan mertua waktu itu yang masih hidup pergi ke puncak. Di puncak, saudara, ini puncak. Oke. Jadi saudara, waktu di puncak, saya ada khotbah ke Jakarta. Jadi istri, anak, mertua saya tinggal di Jakarta, di puncak, saya ke Jakarta. Waktu saya mandi di kamar mandi di lantai 2 lagi waktu itu, terkunci dari dalam. Itu maksud saya pegangan kunci yang bulat, kalau ada bulat kecil yang itu saya bermasalah itu, yang kunci itu. Jadi dibuka nggak bisa. Ketika saya nggak bisa, apakah saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan? Ini Tai Chi namanya. Ya saya bukan begitu. Tuhan gimana? Logikanya kan? Saya punya handphone, ada handphone, saya telepon. Telepon pun pakai otak, jangan asal telepon. Orang yang, teleponnya ke istri kan? Enggak. Ngapain telepon istri saya di puncak? Malah dia khawatir. Nyampe rumah saya mati kedinginan. Ngapain ya? Saya juga tidak akan menelepon jemaat. Kenapa? Karena takutnya minggunya dia kesaksian. Itu bukan kesaksian yang menguatkan, kesaksian yang memalukan. Saya nggak mau telepon jemaat. Nah sekarang giliran saya. Jadi saudara saya kasih Tuhan, kembali lagi. Ini dari Indonesia, saya nanti. Jadi saudara, kembali lagi, saya teleponnya siapa? Tetangga ya, bukan yang nenek-nenek yang kira-kira punya power untuk nolong saya, kan punya kemampuan gitu. Akhirnya saya telepon, gimana ya? Saya balik, saya up, langsung mati, baterainya habis. Nah, saya suka nonton film ini, MacGyver. Itu masih, tulang saya itu lah. Tulang kaki bagian kiri. Dan apa yang terjadi saudara? Saya telepon, akalin itu, lalu dia telepon mati, ada ini, ada gantungan baju dari bahan stainless, sampai kuku saya patah itu, berdarah, dasar. Nah, semua pintu itu ya, biasanya kalau itu ada ini apa? Engsel. Nah, engsel itu sebenarnya begini. Bagian pintu itu ada bulat-bulat begitu. Lalu bagian temboknya ada bulat-bulat. Nah, bulat-bulatnya itu disatukan lalu diikat dengan kayak paku gitu. Selama itu bisa dicabut, lepas. Saya akan saya kecil masuk, apa yang pukul ke atas, saya tarik, lepas, tinggal digoyang-goyang lepas, udah beres. Akhirnya lolos. Maksud saya logikanya dipakai. Oke, saya nanya, Anda kuat di kursi? Ini di kursi ini, Anda kuat ngangkat berapa kilo? Kursi di ruangan ini. 7, 8, 10 6, oke 6, Anda kok nyontek? 6 Anda gitu, maaf kalau saya bisa semuanya sana, tergantung lainnya. Saya ini bisa troli maaf ya, bisa pakai troli atau logikanya saya angkat satu-satu. Jangan angkat bareng-bareng. Karena kita punya keterbatasan. Kita itu punya maksimal ya, keterbatasan maksimal untuk mengangkat benda. Nah, ya jangan semuanya, limit itu akalin gitu.
otaknya dipakai. Makanya kalau punya masalah jangan disimpan. Ada itu sebenarnya saya mau bikin itu ya buku memanage masalah, tapi saya takut jadi bestseller ya. Sebenarnya ada pakai otak logikanya, punya masalah itu ngangkat gimana persoalannya. Ya jangan semuanya satu-satu. Kalau melebihi itu bahaya. Ada dua kemungkinan. Kalau Anda nggak bunuh diri, hilang ingatan. Sebelum saya mission trip ke Australia, saya mission trip ke Jawa Tengah. Saya diundang khotbah di desa-desa. Selesai itu, ombesnya kan di Semarang. Diminta di Semarang ada tempat penampungan orang saja. Itu kasihan. Banyak itu orang Kristen. Kenapa begitu? Kasihan karena dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya mampu menghadapi masalah apapun. Stres. Kenapa? Karena dia mimpi. Sebenarnya gampang, logika kita begini. Tuhan kan ngomong, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kalau Yesus berkorban, aku akan memberikan kelegaan. Kalau saya mengangkat satu kursi, gitu ya. Lalu Tuhan bilang, marilah kepadaku kalau Yesus berkorban, serahkan, lega kan? Kasih lega. Isi saya pernah saya ajarin untuk memanage masalah dulu. Biasanya kalau perempuan, isi saya itu udah gembala sidang, lalu juga masuk orang cerita. Udah saya kasih tahu tekniknya. Kalau ketemu orang cerita apapun, oke. Tapi setelah itu lupakan. Bukan berarti kita nggak suka sama orang, lupakan. Karena kalau nggak repot, jangankan kita komputer coba. Ya kita ini loh ini, lalu ini lagi, lama-lama hang. Ya kan? Ini komputer aja gitu kan hang kan? Jadi ya nggak perlu dipilih. Nanti mau ini lagi, download lagi aja. Jadi kalau saya begitu, saya tuh baca dikira nggak punya mana banyak, mikirin orang, tapi waktu konsentrasi mana, selesai itu saya lupakan. Nanti ketemu lagi, tinggal diklik aja, klik keluar lagi. Makanya jangan kaget kalau siapa ya. Tapi setelah diklik, oh iya tahu sejarah ceritanya ini waktu ini. Oh iya benar Pak. Bapak daya ingatnya tajam ya. Ya udah saya klik. Kalau belum siapa? Jadi maaf kadang mungkin ketemu lupa siapa namanya. Tapi kalau memang udah terkenal di dalam hati. Hari ini saya beritahu jadi begitu selesai. Yesus sendiri minta. Kalau Yesus nggak minta mungkin kita apa ya? Oke, lo nggak enak. Contoh. Ini misalnya Anda di perusahaan Anda ada kebaktian, persekutuan doa kebaktian. Lalu bos Anda itu bisa main musik, main gitar. Anda anak buahnya ya, Anda ketua perusahaan. Lalu kira-kira nih pemain musiknya nggak datang. Kira-kira enak nggak? Hati Anda enak nggak langsung? Bos main gitar. Kira-kira gitu enak nggak? Nggak enak kan? Masih ada budaya nggak enak kan? Pakai word ya, nggak enak hati gitu. Tapi beda kalau bos pernah ngomong sama Anda, sebenarnya saya bisa main gitar, suka juga di perusahaan itu. Lalu nanti kalau misalnya pemain gitarnya nggak datang, biar saya aja yang main. Kalau dia pernah ngomong begitu, lalu yang main gitar nggak datang, enak nggak kita? Bos main gitar bisa enak nggak? Kenapa? Karena dia yang membuka diri loh. Hari ini bersyukur loh, Yesus sendiri yang membuka diri. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi jangan berasa nggak enak. Dikit-dikit merepotin Tuhan, nggak enak. Situ yang merepotin Tuhan. Jangan nggak enak lah, yang gitu malah repot Tuhannya. Caranya gimana? Oh dia yang minta, ya nggak? Mari, udah. Tuhan, Tuhan ya. Dan nggak mungkin dong Tuhan nyuruh-nyuruh. Loh situ yang minta. Ya,
luar biasa. Jadi logikanya dipakai, akalnya dipakai. Lalu maaf, banyak orang ini di Indonesia, saya nggak tahu di sini, orang terlilit utang kartu kredit. Itu karena otaknya nggak dipakai. Udah tahu pemasukannya berapa, pengeluarannya lebih gede. Alah, nanti kalau gajian, nanti. Saya bilang, Anda otaknya balik, jangan membeli dengan uang yang tidak ada. Ada duit baru Anda beli. Kartu kredit itu bagus kalau Anda punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, itu jangan. Karena apa? Terus bunga berbunga, bunga berbunga sampai jadi botani. Botani nanti. Jadi akhirnya jadi kebun bunga. Makanya, udah. Cuma kadang-kadang maaf kita itu kan misalnya kadang-kadang gengsinya doang. Gengsi doang. Saya kan pernah cerita, nenek umur 70 tahun pakai handphonenya yang bisa motret 10 megapiksel. Ini buat apa motret? Kagak pernah. Setiap motret cucunya hasilnya itu. Ya gimana enggak? Goyang sudah enggak buruk. Setiap dia ngomong sama ngomong sama cucunya mau potret, ayo nak potret ya, jangan goyang ya, nak jangan goyang. Ya dipotret nggak boleh goyang, dia nggak goyang. Karena udah 70 tahun gitu. Ya hasil fotonya jarang banget. Coba kalau biarin aja itu cucunya lari-lari dia goyang, bagus hasilnya. Gengsi, udah ini pokoknya dipakai kagak. Taunya cuma telepon sama SMS. Kapan mau ngobrol sudah apa ini lihat internet atau apa kagak pernah. Orang membeli yang tidak perlu. Jangan soal gengsi. Apalagi sepatu cewek-cewek. Beli lagi. Itu satu rumah jadi rak. Satu. Wah, ya, coba kalau Anda mau cewek-cewek, sebenarnya minimal Anda punya sepatu itu harus berapa? Minimal. Ya minimal sepatu itu berapa Anda cewek? 10. Salah, sebenarnya minimal sepasang. Ya kalau 10 kiri semua gimana? Ini letak IQ beda. Coba saya cek lagi nih, Anda lihat ini di Indonesia ya, di Indonesia Anda lihat orang starter motor nggak bisa nggak ide-ide. Yang dicek dulu apanya? STNK. Oh STNK-nya basah. Apa? Busi. Lalu? Salah. Kontaknya on atau on? Ini benar-benar terjadi. Saya itu kalau berikan ilustrasi hidup sehari-hari saya di mana buat ilustrasi begitu. Saya pernah kan nambahkan motor. Itu dorong coba lihat businya, lihat bensinnya. Saya ketahui orang lagi off loh. Itu saya, kok bisa Pak? Ya bisa off-nya. Ayo kembali lagi logika kita. Tuhan kan yang dorong. Jujur ya, orang Kristen itu sebenarnya hidup yang cuma kita itu yang ngajak berantem. Orang Indonesia itu kan rada-rada. Orang Indonesia rada-radanya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Indonesia banget. Jadi saya kayak bikin kata itu kan tinggal di print selesai. 2 bulan nggak selesai. Udah sampai kemarin mau apply visa untuk pakai kakak yang lama.
Untung kedutaan besar Australia nggak paham juga itu kakak yang yang lama yang saya pakai. Lolos juga, puji Tuhan. Saya tidak ngerti ini katanya dijaga. Tapi begitu, logikanya dipakai. Kadang-kadang di buku-buku humor ya, itu orang bisa dijelek apa? Ya memang mau marah, kenyataannya begitu, gitu ya. Jadi ada humor begini, lelang otak manusia. Otak manusia Israel, otak manusia Amerika, otak manusia Inggris, satunya otak manusia Indonesia. Mana yang paling laku? Otak manusia Indonesia. Kenapa paling laku? Bukan. Kenapa paling laku? Karena bersih rapi. Jadi bagus, jarang dipakai. Bersih rapi baru. Kalau yang lain berapa dulu? Orang Indonesia tetap kecelakaan. Orang di mobil ada orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris. Tabrakan di mobil juga. Orang Amerika, orang Inggris kepalanya kena. Orang Indonesia cuma kakinya aja kena. Lalu untuk lihat kesehatannya kan di scan. Orang Amerika, orang Inggris di scan kepalanya nggak gegar otak. Orang Indonesia di scan kakinya gegar otak. Karena otaknya digetung. Hari ini saya coba logikanya dipakai. Dan yang terakhir ini kalau nggak gila jam 2 benar itu. Nah ini jam 2 di musim panas. Ya kan jam 2 di musim panas. Ini kan musim durian. Yang kedua dan yang terakhir, jadi begini, Tuhan mau nolong kita juga melalui orang lain. Jangan ambil ayat yang salah, bukan ayatnya yang salah, menerapkannya salah. Misalnya, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Ada orang mati karena tenggelam, masuk surga, protes sama Yesus. Masuk surga aja protes, apalagi masuk neraka. Ini memang waktu di dunia dia jadi ketua pendemo. Yesus, kenapa engkau tidak nolong saya? Katanya engkau Allah yang mau nolong. Sampai saya mati tenggelam. Yesus bilang, kapan saya tidak nolong kamu? Saya kan minta tolong. Waktu rumah saya kebanjiran, air masuk rumah, seperut saya. Saya bilang, Tuhan tolong. Kenapa mau gak tolong? Sampai airnya naik terus, saya naik ke atap. Terus air naik, saya di atap sudah seperut. Saya bilang, Tuhan tolong. Engkau gak tolong. Akhirnya saya mati tenggelam. Tuhan Yesus bilang, siapa bilang saya gak nolong kamu? Waktu air seperut di dalam rumah, saya tolong kamu. Tolong. Iya. Saya kirim Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW kan di luar rumah kamu kan teriak-teriak. Yang di dalam rumah, keluar. Ayo mengungsi keluar. Apa katamu? Biar Tuhan saja menolongku. Haleluya. Aku tidak mau mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi mengandalkan RT dan RW. Itu orang sampai di atas begini. Tuhan tolong, saya akan kirim itu perahu karet. Tim SAR, kamu bilang dalam nama Yesus hanyalah dalam nama Yesus. Kekuatanku hanya Tuhan saja. Matilah kau. Maksudnya begini, Tuhan akan tolong Anda nggak mungkin ya, nggak mungkin ngangkat segini beratnya. Kan bisa share sama orang lain. Sebenarnya enteng loh. Kalau sebenarnya, ayo, misalnya habis kebaktian, ya kursinya beresin satu-satu, kan lebih enak. Daripada satu orang beresin semuanya. Maksudnya kan lebih, artinya Anda cerita pada orang lain ngomong. Ya tapi itu kalau cerita sama orang lain, jangan bibir kita, mulut kita itu bocor. Jangan ceritanya saya punya masalah ini. Bukan gue yang ceritain. Saya baru tahu jadi punya masalah begitu. Jangan sama-sama ya. Cerita lagi. Jadilah tong sampah.
Saya banyak tahu orang-orang lain, saya banyak tahu orang-orang masalah, tapi saya tidak. Saya lebih banyak doa. Ngapain itu diomongin lagi? Apa orang lain bisa ngomong? Itu banyak doa. Tapi nanti makanya ada konsen. Nah kalau punya masalah ngobrol di sini, tapi yang diomongkan itu jangan diomongin lagi. Dan saya yakin lah Bapak Gembala kalau Anda punya masalah, Bapak Gembala saya yakin nggak mungkin korban. Saudara-saudara baru tadi malam saya tahu itu ibu itu ternyata dia punya masalah. Itu kalau nggak gereja kantor dibakar itu gereja. Nggak mungkin lah gitu ya kan. Dan kita itu jadi tong sampah. Sisi saya itu jadi tong sampah. Lebih banyak doa. Kita melakukan. Tahu rahasia-rahasia orang ini. Lalu kalau dia memang bertobat, kenapa sih harus diotak-atik gitu? Kan saya lihat memang dia pernah tergelincir jatuh. Tapi tidak usah dibicarakan gitu. Yang dibicarakan sekarang itu dia gimana? Kalau sekarang ada perubahan, dia puji Tuhan gitu. Udah enggak usah ada. Saya pernah bisa di depan. Ini ada orang kayak begini gimana nih? Mau jadi dosen ya. Saya bilang oke aja. Saya bilang oke bukan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya bilang oke karena dia udah ada perubahan. Ya, dia udah ada apa-apa. Jadi akhirnya dia terselamatkan secara ekonomi, secara apa gitu. Masa lalu itu aja begitu. Ya. Jadi yang sebenarnya susah, kita itu masalah pasti kita mampu menyelesaikan. Cuman masalahnya ngerti atau nggak ngerti. Yang kedua mau atau tidak mau. Sebenarnya Anda punya kemampuan. Ya, akhir dari khotbah ini, saya sangat berharap ketika saudara punya masalah, jangan punya masalah ketawa sendiri kan. Nanti Anda, saya ngerinya, saya khotbah lagi di Semarang ketemu Anda. Yang lebih gila lagi kita ketemu di sana. Jadi sama-sama. Apapun masalah kita pasti sanggup menanggungnya. Karena roh yang di dalam diri kita lebih besar dan Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kemampuan. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh dia berbicara fokus menyempurnakan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu, Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan memberkati pelayan dan tempat ini dan seluruh jemaat-Mu supaya mereka bahu membahu dan mereka pakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya.